eh, yang saya agungkan hanya Tuhan Yesus. Saya tidak ada apa-apanya. Malam hari ini saya hanya bisa mengatakan Tuhan Yesus dahsyat. Semakin Tuhan membawa saya, semakin saya tidak tahu apa-apa, semakin saya kosong, biarkanlah Tuhan Yesus yang bekerja, memakai saya seperti apa yang Tuhan inginkan. Puji Tuhan saudara-saudara, seperti cuplikan yang sudah kita tonton bersama, kali ini kami akan tayangkan kesaksian dari seorang muslimah yang kini murtad masuk Kristen. Penasaran dengan kesaksian ini? Mari kita tonton dan saksikan bersama. Shalom, apa kabar? Saya Mas Nita Sarah Dinata, yang sebelumnya seorang hajah, Mas Nita Dinata. Sarah itu nama setelah terima Tuhan Yesus dengan segenap hati dan saya dibaptis. Saudara yang terkasih, saya pelayanan sekarang adalah sebagai penginjil, sebagai misionaris, dan ada NGO yang saya melayani, dan saya sebagai pemilik dan owner NGO Love and Life, dikarenakan begitu Tuhan membawa saya untuk melakukan sesuatu pelayanan seperti ini loh, tugas kamu harus lebih memperhatikan kepada kemanusiaan, harus lebih memperhatikan kepada jiwa-jiwa. Ternyata begitu saya memahami apa arti kasih Tuhan di dalam kekristenan, di dalam kasih Tuhan Yesus, banyak jiwa yang kosong, banyak jiwa yang kering. Semakin dalam Tuhan bahwa semakin saya mencari sebetulnya apa yang Tuhan Yesus inginkan dari saya untuk melayani sesama, untuk melayani Tuhan. Saudara yang terkasih, itu hanya sedikit dari tugas saya yang Tuhan titipkan, Tuhan simpan di pundak saya sebagai tanggung jawab saya sebagai anak Tuhan, sebagai saya pelayan Tuhan. Tidak ada yang lebih baik yang saya agungkan hanya Tuhan Yesus. Saya tidak ada apa-apanya. Malam hari ini saya hanya bisa mengatakan Tuhan Yesus dahsyat. Pelayanan saya jauh lebih besar dari yang saya lakukan masa lalu. Yang dulu saya berpikir dalam setiap pekerjaan saya lebih besar. Tapi ternyata semakin Tuhan membawa saya, semakin saya tidak tahu apa-apa, semakin saya kosong, biarkanlah Tuhan Yesus yang bekerja, memakai saya seperti apa yang Tuhan inginkan. Saudara yang terkasih, Tuhan membawa saya pelayanan baik ke daerah-daerah, dan Tuhan menitipkan orang-orang yang marginal, orang-orang yang sangat membutuhkan, baik dari sisi kejiwaan harus dipenuhi, baik dari sisi ekonomi harus saya perhatikan juga. Dari banyak hal harus saya sampaikan bagaimana firman Tuhan. Bukan hanya dari makan dan minum, tapi membawa mereka ke hadirat Tuhan. Tuhan menitipkan mereka di tangan saya, dan saya menitipkan diri saya dan saudara-saudara yang memerlukan di tangan Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan memberikan tugas kepada saya. Di samping di Indonesia, Tuhan menitipkan itu perjalanan, saudara, bukan langsung jadi. Begitu saya terima Yesus langsung jadi, ceritanya nanti. Tapi ini hanya sekelumit bagaimana sekarang saya melayani. Satu hal lagi, Tuhan membawa saya sedikit lebih banyak lagi. Tuhan memberikan di saudara-saudara saya yang lama, di rekan-rekan saya, di saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah. Saya tidak mengatakan oh ini kedar atau apa. Tidak, mereka saudara saya dimanapun berada. Tuhan menitipkan mereka, Tuhan membawa saya dari mereka, dan setelah Tuhan proses, Tuhan kembalikan saya kepada mereka. Dan saya harus siap apapun itu yang Tuhan berikan. Itu tugas yang mulia yang Tuhan titipkan untuk saya, dan saya harus mengemban tugas itu dengan rasa tanggung jawab. Saudara yang terkasih, Tuhan membawa saya ke daerah Asia. Tuhan membawa saya ke daerah Asia Tenggara. Tuhan membawa saya ke daerah Timur Tengah. Tuhan membawa saya ke daerah yang mana banyak konflik. Tuhan membawa saya kemana orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan.
Saudara yang terkasih, bukan karena kuat kuasa saya juga tidak kaya, bukan karena kebanyakan uang, saya juga pas-pasan, pas butuh Tuhan berikan dan saya harus memberikan kepada mereka. Saudara yang terkasih, itu hanya sekelumit dari pekerjaan yang Tuhan berikan dan titipkan kepada saya, bukan untuk mengagungkan siapa saya, bukan untuk kesombongan saya. Semakin Tuhan memberikan jabatan, semakin Tuhan memberikan pelayanan yang semakin luas, semakin besar tanggung jawab saya kepada Tuhan dan tanggung jawab saya kepada mereka yang membutuhkan. Itu bukan karena saya, sekali lagi saudara yang terkasih, tapi semua karena Tuhan Yesus. Saya katakan, saudara yang terkasih, saya sudah memperkenalkan diri saya, Mas Nita Sarah Dinata, saya penginjil, saya misionaris, dan saya ada NGO yang saya dirikan beberapa tahun yang lalu dan saya bekerja untuk itu. Kami volunteer. Tidak ada yang menggaji, tapi kami bekerja 24 jam. Dimanapun Tuhan tugaskan dan kami harus siap, tidak bisa menolak. Saudara yang terkasih, saya akan mulai dari perjalanan. Bagaimana Tuhan Yesus membawa saya, bagaimana Tuhan Yesus mengambil saya, bagaimana Tuhan Yesus memproses saya untuk hidup. Kita dengarkan. Saudara, dahulu, bukan dahulu kala, sebelum saya terima Tuhan Yesus, saya memperkenalkan diri, saya seorang hajah, saya seorang pimpinan Yayasan Al-Fat, yang notabene saya punya prinsip bahwa hal itu kuat di diri saya. Saya akan mengulas bagaimana kehidupan saya. Saudara yang terkasih, saya punya 4 anak. Punya 4 anak pada saat itu masih kecil-kecil. Saya punya suami yang almarhum. Itu dari masih keluarga. Yang kebetulan saya masih keturunan Ningrat. Yang saya menikah dengan saudara saya sendiri, maksudnya dari lingkungan keluarga, untuk memperkuat hal itu. Dan untuk syiar Islam. Bagaimana saya harus memimpin, bagaimana saya harus kalau dikatakan punya tanggung jawab untuk syiar. Dan saya lakukan itu. Karena satu, kami keluarga besar yang cukup fundamental, kami keluarga besar yang cukup taat, dan kalau dikatakan sangat fanatik dengan agama yang lama. Tapi itu yang membuat saya harus mengalami banyak hal. Pada saat pernikahan semuanya akan terlihat baik. Pada masa pernikahan itu sendiri, di mana Tuhan memberikan, Tuhan saya memberikan yang lama itu hal-hal yang menurut manusia itu bagus, menurut manusia itu baik. Siapa sih yang nggak mau kaya? Tuhan berikan kekayaan. Allah memberikan kekayaan yang luar biasa. Seiring dengan hal-hal yang namanya rumah tangga, ada saja godaannya di dalam usaha, di dalam rumah tangga sendiri. Tapi satu hal, saya harus syiar. Karena memang tongkat daripada untuk syiar itu dari saya dan dari suami. Pada saat menyampaikan hal itu, kami mengalami hal yang kalau dikatakan memang tidak salah. Mereka mengizinkan, bukan hanya satu. Saudara kan tahu sendiri, semua sah-sah aja kan. Saudara mungkin memahami bagaimana seseorang bisa poligami, sah atau tidak, tetap itu diakui. Saya seorang wanita yang tidak bisa menerima hal itu. Sangat menentang hal itu. Sampai akhirnya saya mengalami dalam rumah tangga KDRT, saya mengalami sesuatu yang sangat mengerikan dalam hidup saya. Dan saya harus tetap berjuang. Saya melakukan syiar juga, saya melakukan rumah tangga dengan segala kondisi, sampai saya berkata, kenapa seorang wanita di sana itu dikatakan seperti menderita, tidak pernah ada kemerdekaan, tidak pernah menyampaikan sesuatu yang berani, meskipun pada saat itu saya dikatakan berani, karena menyampaikan saya harus syiar, saya harus menyampaikan bahwa syariah itu seperti ini dan seperti ini. Tapi di titik-titik tertentu saya juga agak keberatan menghadapi
hal yang dinamakan poligami itu. Saya tidak bisa menerima hal itu. Tapi saat itu memang saya harus bertahan demi anak-anak. Sampai suatu hari Tuhan mengizinkan saya. Suami sakit dan meninggal. Dan saya berjuang. Di satu sisi saya sedih karena ini bapaknya anak-anak. Di sisi lain saya seperti terlepas dari beban-beban yang selama ini mengekang saya. Saya hanya berjanji akan membesarkan anak-anak dan saya akan terus menyampaikan syiar Islam. Saudara yang terkasih, saya seorang janda yang kuat prinsip, kuat keuangan, kuat keinginan, seperti seseorang yang baru keluar dari kandang. Ibarat kata sekasar-kasarnya kayak kuda keluar dari kandang, begitu lihat rumput, berjuang benar-benar seperti lepas kendali. Saya menginginkan banyak hal. Saya harus syiar. Saya harus menjadi pemimpin yang tegar. Saya harus menjadi wanita yang tegar. Seperti melihat pada saat berumah tangga, semuanya terpuruk karena harus ikut suami, kan begitu prinsip di sana. Harus ikut suami. Jadi tidak ada sepadan suami dan istri. Yang ada suami di depan, istri di belakang. Bagaimana saya menyampaikan tidak bisa. Tapi pada saat saya menghadapi kesendirian, saya berjuang lebih dari yang sudah-sudah. Seperti waktu 24 jam masih kurang untuk saya. Dan saya pebisnis. Saya usaha apapun yang bisa saya lakukan sambil mengurus keempat anak saya. Seorang ibu yang bertanggung jawab, seorang ibu yang harus bekerja keras, seorang ibu yang harus mempertahankan sisa peninggalan dari suami. Karena pada saat suami meninggal itu kami sempat bercerai. Jadi saya sendiri mendapatkan kekayaan-kekayaan dan saya harus menjaga itu sampai untuk membesarkan anak-anak. Keinginan manusia, saudara yang terkasih, sahabat dari Miracle TV. Kita kalau udah banyak uang, sepertinya dunia tuh ada di tangan. Apapun bisa saya kendalikan dengan uang. Apapun bisa dikendalikan, keinginan-keinginan untuk menyampaikan sesuatu. Saya mendirikan Yayasan Islamic Center, Yayasan Al-Fat. Saya menyampaikan banyak syiar, menyampaikan dengan keberanian, begitu banyak pihak juga yang mendukung saya. Saya tergabung dengan berbagai organisasi yang cukup besar, kami ada di lingkaran mereka. Dan kami punya majelis taklim yang cukup eksis di dalam masyarakat. Kembali untuk sosial, untuk kemanusiaan, sambil saya tidak memungkiri. Kalau dikatakan sekarang jadi penginjil, dulu aja saya kalau dikatakan banyak yang mualaf. Karena memang untuk syiar semua membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tugas saya yang dulu. Saudara yang terkasih, dalam hal ini saking menggebuknya saya tidak pernah berpikir bahwa rencana manusia belum tentu rencananya Tuhan. Rancangan manusia belum tentu rancangannya Tuhan. Tapi keinginan saya semakin menggabung. Karena keuangan ada, didukung rekan-rekan, didukung segala banyak hal. Tahu sendiri ya saudara ya, kalau di sana tuh kuat dalam banyak hal. Disitulah saya terus berjuang sampai akhirnya bisa tembus ke salah satu negara di Timur Tengah. Saya dikenalkan orang, pengusaha juga, kita bertemu dengan pihak daripada Timur Tengah itu, kami mengadakan satu diskusi untuk membangun Islamic Center. Karena saya katakan, kalau hanya yayasan-yayasan saja, kalau untuk syiar-syiar saja dari sana kemari, dari sana kemari, lebih baik saya mendirikan satu Islamic Center sebagai sentral daripada saya untuk pelayanan, sentral daripada saya untuk menyampaikan syiar yang lebih besar. Saudara yang terkasih, namanya bikin Islamic Center itu kan tidak murah dan tidak mudah. Tidak seperti, oh saya ingin membangun satu rumah, beli tanah dan lain sebagainya, tinggal membangun. Ternyata tidak seperti itu. Untuk mewujudkan keinginan saya, untuk mewujudkan ambisi saya
saya memberanikan diri dengan aset yang saya ada, saya lakukan itu. Saya membayar arsitek, saya membayar MARS, marketing, manajemen anggaran rumah sakit karena mau membangun rumah sakit. Saya mau membangun padepokan di mana nanti ada pelatihan untuk pengisian ilmu lah dan lain sebagainya supaya kuat mereka jiwa dan raganya. Dan banyak hal, 9 item saudara, 9 gedung yang akan saya bangun. Begitu ambisinya saya. Kenapa? Karena saya punya keinginan, saya ingin Jawa Barat itu kalau bisa jadi orang Muslim semua, jadi orang Islam semua. Saking saya keinginan, saking saya mencintai agama saya yang terdahulu, saking saya punya tugas, serasa pengemban tugas tuh merasa benar sendiri, merasa saya bisa melakukan banyak hal dengan keinginan saya. Itu manusia, saudara. Saya dulu seperti itu. Uang segalanya untuk saya. Dan saya bisa mengendalikan siapapun dan bagaimanapun dengan hal itu. Saya tidak memahami hal lain dan belum tersingkap apa. Sampai akhirnya saya sering mengadakan komunikasi, dia minta soil test tanah, dia minta master plan, dia minta ini dan itu. Ini kan bukan masalah gambar-gambar biasa. Bayar arsitek aja mahal, bayar yang lain-lain mahal, tapi saya dengan berani, oke, tanah-tanah goyang aja saya bayar. Saking ambisinya supaya ini jadi. Semua saya lakukan. Saya beranikan, minjem ke bank juga, minjem ke rekan juga. Yang penting ini terjadi aja. Enggak kaleng-kaleng. Enggak sedikit biaya, saudara. Miliaran. Ratusan miliar. Kalau dihitung-hitung ini benar apa enggak sih? Tapi saya berani sekali. Berani sekali. Ibarat ini. Orang kalau cari investor, enggak mungkin dong. Kalau dagang enggak ada meja. Saya mau cari investor aja, kan harus ada dagangannya. Ini loh, ada ini. Sementara untuk menyampaikan itu, biayanya udah cukup banyak. Dan pihak mereka, kalau dikatakan pihak dari Timur Tengah itu, oke, saya siap, berani ini dan itu. Seperti di Ayun. Dan saya begitu banyak keluar dana. Bikin apa, saking beraninya. Tapi kembali lagi saudara, saya katakan, rencana manusia belum tentu rencana Tuhan. Rancangan manusia belum tentu rancangannya Tuhan. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya memikirkan, yang saya lakukan ini sudah benar, yang saya lakukan ini yang mereka minta saya sudah laksanakan semua. Saudara, apa yang terjadi? Mereka memutuskan hubungan sepihak dengan saya, enggak A, enggak B, enggak C, dia enggak memikir duit saya hilang. Alasannya, nanti kami akan melanjutkan lagi, untuk saat ini pending dulu. Alasan seperti apa dia tidak bisa menyampaikan. Katanya harus dikaji ulang lagi, harus dipelajari lagi, harus ada feasibility study, harus ini. Kami sudah melakukan seperti yang dia inginkan. Shock, saudara. Tidak ada manusia yang menginginkan dan merancang kebangkrutan. Semua juga merancang sukses. Tapi yang saya alami adalah hancur, bangkrut total. Betul-betul. Dari semua ada menjadi tidak ada. Dari semua yang saya miliki, betul-betul habis pada saat itu. Kenapa habis tidak tersisa? Orang itu saya pinjam duit, orang pinjam kemana, harus saya tutup semuanya. Rumah yang saya besar, saya tinggalkan harus dilepaskan. Saya tidak berpikir bahwa ini sedang kiamat menghadapi saya. Saya seperti mimpi, hancur sejadi-jadinya. Siapa yang disalahkan tidak ada. Saya seperti mimpi yang ini kalau dikatakan jatuh dari langit yang ketujuh. Saya tidak tahu kalau ini akan terjadi. Yang saya sampaikan dan saya inginkan pada saat itu, kalau saya bikin Islamic Center, semuanya akan baik-baik saja. Ternyata tidak, saudara. Begitu Tuhan izinkan ini terjadi, satu hal, saya kecewa dalam hidup saya. Saya marah dengan Tuhan saya. Saya marah dengan yang satu itu. Saudara pasti paham.
Karena selama ini saya mengabdi untuk mereka. Saya lakukan ini karena saya mencintai dan saya melakukan siar ini untuk mereka, untuk Tuhan saya. Saya lakukan. Yang tadinya rekan banyak, yang tadinya teman banyak. Biasalah saudara ya, kalau orang kaya itu dirubung semuanya. Ngaku saudara, ngaku teman, dan lain sebagainya. Begitu gemar-gemor Ibu Haji bangkrut, satu persatu pada pergi. Uang di luar mau ditagih, mereka pada pergi. Itu yang saya alami. Saya menghadapi ini sendiri dengan 4 anak, saudara. Masih kecil-kecil. Saya hanya berpikir, apa salah saya? Saya bicarakan dengan rekan saya, sesama orang terkemuka juga. Jawabannya apa? Mungkin kamu salah jalan. Mungkin kamu nggak fokus. Mungkin kamu nggak ikhlas. Tuh, enak aja itu ngomong kurang. Apanya yang nggak ikhlas? Kalau nggak ikhlas, nggak mungkin saya habis-habisan sampai kayak begini. Dengan enteng mengatakan seperti itu, apa nggak lebih sakit, saudara? Sakitnya tuh di sini, saudara. Orang hanya mengatakan itu, cuman salah jalan. Saya cuma berpikir, kamu juga makan duit saya, terus mana? Sama haji-haji juga. Aduh, itu luar biasa, saudara. Itu masa lalu saya, kelam. Hancurlah di situ saya. Memang tidak langsung semua habis total. Satu persatu, mulai bangkrut, kejual ini, kejual itu, sampai yang ada di badan saya punya perhiasan yang kecil-kecil, saya jual hanya untuk makan. Sampai baju-baju gamis yang bagus, rancangan ini dan itu, saya ke luar negeri cuma untuk pamer kerudung dan lain sebagainya. Maklumlah, udah kayak artis aja zaman dulu tuh. Dijual-jualin ke tukang loak hanya untuk makan. Bagaimana saya harus menghidupi 4 anak, saudara. Kecil-kecil masih membutuhkan pertumbuhan. Sampai akhirnya saya harus keluar dari rumah besar karena harus terjual. Maklum utang banyak, nggak malu-malu. Semua juga saya alami. Sampai ke rumah petak, saudara. Itu ke rumah petak mau melangkah, saya seperti ngambang, seperti melayang. Apakah ini benar rumah yang harus saya tempatin dengan anak saya, atau ini hanya untuk sementara, besok saya akan kembali lagi ke rumah yang besar, atau ini hanya katakanlah mimpi? Ternyata itu nyata, saudara. Saya tidak punya apa-apa, mau ke rumah petak itu kan hanya kotak kecil. Tidak ada apa-apa di situ, satu petak. Waktu itu saya hanya membayar 80.000. 80.000. Tahun berapa, Ibu? Tunggu dulu, karena pada saat saya membangun Islamic Center, tahun 2002. Berarti kalau bangkrut itu nggak tahun 2002 juga. Nyambung, kan lama. Bikin master plan lama, saya bolak-balik sambil umroh, bolak-balik ke Timur Tengah, bolak-balik ke Arab, itu umroh itu udah kayak apaan? Dulu kan mudah, tidak. Sekarang, tidak seperti sekarang, apalagi sekarang zamannya corona. Dulu aja itu, yang penting ada duit, ada channel, gampang kesana kemari, apalagi sambil bisnis. Saat itu, saudara, saya kembalikan di rumah petak itu, saya hanya bawa karpet yang digulung yang bisa saya tenteng dengan 4 anak, dengan mainan yang ala kadarnya. Saya bawa itu yang ya, bawa barang hanya sedikit-sedikit, pada saat itu hanya untuk bisa makan, minum. Prihatin sekali. Sangat prihatin. Tapi saya harus kuat demi anak. Tidak ada yang harapan apapun. Saya sangat putus asa. Saya kecewa dengan Tuhan saya. Saya kecewa dengan yang satu itu. Saudara pasti tahu dong siapa dia. Tapi tidak ada pernah jawab. Semakin sulit, semakin sulit. Uang yang ada saya semakin habis. Sampai akhirnya, saudara, tinggal 15.000. 15.000 tahun 2004 itu masih bisa lah, masih bisa untuk berapa hari. Yang biasa saya pegang duit miliaran jadi 15.000, saudara. Bagaimana kalau saudara menghadapi seperti saya?
Apa yang ada di benak saudara, itu juga yang ada di benak saya. Apa yang ada di pikiran saya pada saat itu, mungkin saat itu juga saudara punya pikiran yang sama. Tiap malam tahajud, jungkir balik, tiap malam sholat, betul-betul minta sama Tuhan, minta petunjuk yang mana juga tidak tahu. Yang ada saya bangkrut habis, apalagi yang harus saya lakukan? Kecewa, dan kecewa, depresi, stres, lebih dari saat ini. Tidak ada satupun yang menolong. Itulah mana saudara, mana teman. Pada saat kita kaya, semua jadi saudara, semua jadi teman. Pada saat bangkrut, semua pada lari. Dan itu saya alami. Saudara yang terkasih, sahabat Miracle TV. Wanita mana? Saya seorang janda dengan 4 anak. Tidak ada harapan, tidak ada uang, tidak ada jabatan, tidak ada apa-apa. Yang ada baju di badan hanya beberapa lembar saja. Begitu juga untuk anak-anak. Sholat rajin, puasa rajin. Saya ini kalau dibilang ibadah tuh benar-benar ibadah. Sampai akhirnya dalam sholat, dalam berdoa, timbul kehampaan. Untuk apa saya berdoa? Untuk siapa saya sholat? Untuk siapa saya berjuang? Yang diperjuangkannya mana? Tidak menolong saya. Apakah dia mendengar saya atau tidak? Seperti terhempas. Saya sendirian dengan 4 anak. Tidak ada yang menolong. Sisa 15.000. Terakhir saya sholat. Saya katakan dalam kecewa saya, dalam kesedihan saya, dalam stres dan depresinya saya katakan, ya Allah, ini sholat saya yang terakhir. Besok mau ke surga, mau ke neraka, saya udah nggak peduli. Uang hanya 15.000, bagaimana saya hidup dengan anak saya? Untuk apa saya lakukan ini? Untuk apa saya ibadah? Saya harus menghidupi anak. Logika enggak? Yang ada harus menghidupi saya dan anak-anak. Siapa yang mau mikirin mereka kecuali saya, ibunya? Sekuat-kuatnya saya tidak tahan. Saya tidak kuat. Dengan 15.000 itu, satu niat. Lebih baik saya mati. Lebih baik saya bunuh diri. Seorang ibu, saya masih berpikir, kalau saya mati, bagaimana siapa mengurus 4 anak saya masih kecil-kecil. Bapaknya udah nggak ada. Kalau saya mati, siapa yang akan mengambil mereka? Akhirnya, saya memutuskan. Sebelum saya akan habisi juga mereka. Besoknya saudara, saya kan biasa sholat itu jam 3, jam setengah 4, itu udah mendekati subuh karena bisa nyambung. Siangnya saya ke Indomaret, ke toko lah, waktu itu kan Indomaret masih baru-baru juga. 15.000 itu saya beli racun serangga. Saya nggak perlulah menyampaikan produk apa atau saya juga nggak di-endorse. Saya hanya memberikan dan membeli racun serangga itu seharga masih sekitar 9 ribuan apa 8 ribu lebih, total segitu. Dari 15.000 itu masih ada sisa. Saya bawa pulang ke rumah. Untuk apa saudara bisa menebak? Bukan untuk nyamuk, tapi untuk saya dan anak-anak saya. Saya hanya berpikir, lebih baik mati. Sebelum mati saya akan menghabisi dulu anak-anak saya. Supaya kita mati bersama, udah selesai urusan dan lepas daripada kehancuran. Saudara yang terkasih, anak-anak biasa main, ya namanya juga anak kecil-kecil kan masih bercanda ini itu. Kamu harus tidur, harus nurut. Kok kita tidur sekarang, kan biasa main, nggak boleh, harus tidur. Itu berjejer saudara, berjejer di karpet yang tipis, tidur di situ semua. Padahal saya sudah punya satu rencana. Setelah anak tidur, saya hening. Saya berpikir, apakah saya melanjutkan hidup atau saya harus menyelesaikan hidup saya. Tapi kembali lagi, kalau saya melanjutkan hidup, saya sudah tidak ada. Uang tinggal 6.000, berapa receh-receh begitu.
dan 1 botol racun serangga. Hanya itu yang saya miliki. Sudah nggak ada lagi yang bisa saya makan, saudara. Dari serba ada menjadi tidak ada. Tidak ada yang bisa saya makan. Siapa yang mau bantu saya? Saya diam, lebih baik saya selesai. Saya tunggu waktu dikit-dikit, aduh ini udah sepi atau belum. Saya pindah sampai ke kampung, saudara, ngumpet. Namanya juga dari konglomerat jadi melarat. Nggak ada yang siap, saudara, ngumpet iya. Takut ketemu orang, nanti bagaimana? Karena saya mengalami pada saat saya jatuh, saya datengin rumah rekan saya datengin teman saya, nutup pintu. Biasa warawiri naik mobil, datang pakai sendal jepit, semua tutup pintu. Dikira mau minta-minta, iya juga. Siapa yang mau kasih makan saya? Gantian, dalam arti saya pikir begitu. Dulu dia saya bantu, sekarang tolonglah dia. Ternyata tidak begitu, saudara. Saya tidak mengalami, dan memang Tuhan izinkan itu mungkin terjadi. Saya tidak memahami hal itu. Tapi saya katakan kecewa demi kecewa. Dan saya kecewa dengan Allah saya. Saya kecewa dengan yang saya. Saya kecewa dengan hidup saya. Saudara, setelah saya mengatakan ini sholat saya yang terakhir malam kemarin, saya udah nggak mau pegang lagi. Saya nggak mau sholat lagi karena saya orangnya komitmen. Ngegunduk aja di situ. Saya hanya siapkan gelas plastik, saudara. Yang biasa pegang gelas kristal, sekarang pegang gelas plastik itu juga dikasih orang tetangga yang tidak saya kenal. Karena dia tidak tahu siapa saya. Cuma saya katakan saya tidak punya barang. Dia kasih gelas plastik dan sebotol racun serangga. Saya udah siap-siap. Tukang ronda di kampung kan pakai kayu, tong-tong, oh jam sekian, teng-teng-teng, oh jam sekian. Saya tahu. Yang biasa sholat jam 3, saya maju. Jam 2 saya udah siap-siap. Tapi bukan sholat, saudara. Siap-siap saya juga. Namanya juga tidak pernah mengalami, dan itu yang pertama. Dan itu kan meninggalnya juga bukan karena takdir, karena memaksakan diri. Saya lihat anak berjejer 4 pada tidur. Yang kecil itu masih bayi. Berjejer di situ. Saya nggak tega. Tapi saya tidak kuat dengan beban mereka. Bawa diri saya aja berat, apalagi bawa 4 anak. Di situ saya hanya berpikir, udah cukup hidup saya. Namanya seorang ibu mau mati lebih baik bawa anak. Kalau mati sendiri anak dengan siapa? Saya tidak mau melihat kehancuran. Lebih baik saya bawa. Satu hal lagi, kalau saya mati dalam kondisi lampu nyala, saya juga nggak tega lihat anak kelejetan kayak sekarat begitu. Saya nggak tega, saya matikan lampu. Saya siap-siap, saudara. Ini gelas, ini botol. Saya lihat anak lagi. Saya harus lakukan ini secepat. Saya tidak pernah berpikir kalau misalkan mati semua, kalau enggak, apa enggak berurusan dengan yang berwajib? Saya tidak berpikir itu. Yang penting sudah mati dan mati. Sudah terlalu under pressure. Udah sangat berat dalam hidup saya. Saya siapkan semuanya. Saya matikan lampu. Saya hanya katakan, tidak satupun yang bisa menolong saya. Saya tidak punya harapan apapun dalam hidup saya. Cuman satu hal tujuan saya. Nggak mungkin ke surga, saya ke neraka. Dan itu juga tidak masalah bagi saya. Hanya itu dalam malam itu. Tidak ada apa-apa lagi. Saya siapkan gelas, saya siapkan botol. Saya udah siapkan lampu mati. Ini udah terbuka, penciuman udah sangat pekat sekali, baunya itu sangat menyengat. Saya udah siapkan. Sedikit gemetaran itu udah pasti. Saya manusia yang waras, tapi pada saat itu saya sangat berat beban saya. Begitu saya kucurkan botol itu ke dalam gelas, dalam kondisi ruangan yang sangat, saudara, apa yang akan terjadi? Dan apa yang sedang terjadi di hadapan saya? Sosok seseorang yang berbaju putih, berjubah putih, sangat jelas sampai detik ini. Suaranya, keberadaannya, dia hanya mengatakan,
datanglah ke rumah, maka aku akan menolongmu. Saya kaget, saudara. Kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Tuhan saya mana? Allah saya mana? Dia mengatakan, datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu. Dia menggapai tangan seperti ini, seperti, ayo datang ke rumah. Rumah yang mana? Saya tanyakan itu. Setelah saya katakan, kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Tuhan saya mana? Logika tidak, saudara. Ini saya kan pengusaha pakai logika. Yang kemarin aja saya sembah jungkir balik nggak nolong saya, apalagi ini yang baru. Itu hal yang wajar. Tapi dia hanya diam. Dia dengan seperti ini tangan. Saya hanya bisa doa-doa, saudara. Dari doa sapu jagat, doa ayat 5, ayat 7, ayat 15, mungkin ini hantu yang datang, mungkin saya stres, seseorang yang datang, mungkin ini saya lagi halusinasi. Tapi tidak mimpi, saudara. Masa ada orang membunuh diri tidur? Dan saya bukan tipikal orang yang suka mimpi. Saya harus realita. Saya menangis, saya menutup, saya doa-doa. Dalam kondisi saya menangis, dalam kondisi saya menjerit sendiri, dalam kondisi keputusasaan saya. Saya sudah tidak peduli siapa yang berjubah putih, saya hanya katakan, Pak, yang pertama, kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Tuhan saya mana? Dia hanya menjawab yang kedua, datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu. Saya selesai doa-doa dalam bahasa Arab yang fasih, mungkin ini harus ya kalau sekarang tuh harus ditengking, mungkin begitu. Kalau dulu kan nggak ada cerita tengking kan, mungkin ini sesuatu yang menyerupai dan bagaimana. Tapi saudara, satu hal, begitu saya dalam kesendirian, dalam tangis yang luar biasa, satu hal di dalam hati saya, di dalam jiwa saya, harapan. Beberapa detik yang lalu saya tidak punya harapan karena saya mau bunuh. Tapi pada saat seseorang itu datang, seseorang yang luar biasa, yang sangat saya kenal saat ini, itu memberikan harapan di jiwa saya, di hati saya. Harapan seperti apa tidak tahu. Namanya juga orang udah bangkrut, bagaimana untuk mencapai suatu harapan? Saya hanya katakan, baik, saya akan cari tahu dulu ajaranmu itu seperti apa. Tapi tolong pelihara saya dan anak-anak. Saya akan cari tahu dulu. Kan nggak mungkin saya katakan, Tuhan saya aja yang saya bela-belain, yang saya sembah-sembahin. Nggak menolong saya, bagaimana yang datang barusan? Kenapa saya tahu dia Tuhannya orang Kristen? Saudara, banyak rekan-rekan saya, itu kan saya kenalannya banyak orang Kristen, saudara. Mereka itu jadi mualaf karena saya. Kenapa saya tahu itu Tuhannya orang Kristen? Kalau saya datang ke tempat rekan saya, kalau saya datang sedang berbisnis, itu siapa ya? Oh, saya nggak suka. Saya benci, saudara. Dengarnya aja udah haram. Bagaimana saya bisa mengikuti? Tapi pada saat itu, dialah penolong satu-satunya bagi saya dan anak-anak. Tidak ada yang bisa menolong saya pada saat titik nadir di dalam hidup saya. Tuhan Yesus datang menolong saya. Dia hanya memberikan tangan untuk datang ke rumahnya. Aku akan menolong. Pertolongan seperti apa? Apakah menjadi jutawan lagi? Apakah Bruk mengembalikan semua? Tidak. Setelah saya katakan, saya akan cari tahu dulu ajaranmu seperti apa. Tolong pelihara saya dan anak. Saya menangis, ini apakah sebuah kenyataan dalam hidup saya? Saya baru sadar, kalau saya memang sudah bangkrut, kalau saya sudah melarat, bukan konglomerat lagi. Di situ saya sadar. Tapi satu hal, saya punya harapan. Harapan seperti apa? Saya juga tidak tahu harapannya apa. Sampai akhirnya pagi, tahu-tahu adzan subuh. Ya, ini sudah adzan subuh, mau bagaimana? Karena saya kan komitmen, tidak mau sholat lagi, tidak mau menyebut ini lagi, apalagi untuk kembali lagi. Saya diam.
Saya diam, merenung, ini sembab, nangis, namanya juga kaget iya, mau mati nggak jadi, keringetan, bau ruangan, namanya habis itu racun serangga itu kan belum dikembalikan ke botol, kaget iya, saya udah bener-bener udah kacau balau. Saudara, ada seseorang yang ngetuk pintu rumah saya, rumah petak saya. Saya bingung. Lah, udah yang semalam datang saya kaget, ini dikagetin lagi pagi-pagi ada yang ngetok pintu saya. Padahal saya udah ngumpet supaya nggak ada yang tahu kalau saya udah bangkrut. Saya ngumpet, tahu saudara, udah deket pohon bambu, sebelah sananya itu gunungan sampah. Saking saya udah benar-benar dihempas. Saya buka, saya sembab, saya tutup begini. Bapak-bapak lah setengah tua. Dia tanya, Assalamualaikum Ibu, katanya. Ini Ibu Mas Mita ya? Lah, kok tahu? Bapak tahu dari mana? Enggak Bu, katanya ada yang ngasih tahu saya. Kemarin kebetulan ada yang pembagian sembako untuk janda dan anak yatim. Ya Tuhan, saudara, saya nih waktu jadi janda kaya, itu sering membagikan sembako kepada janda dan anak yatim. Saya sering bersedekah karena itu tabungan saya. Tapi pada saat bapak-bapak itu datang di hadapan saya membawa satu kresek hitam, ini ada titipan bingkisan sembako untuk ibu karena ibu janda dan anak yatim. Sedih, saudara, hancur hati saya. Memang dulu juga janda, tapi janda kaya. Tapi kalau dibilang janda untuk memberikan menerima sembako, sedih, saudara. Kayaknya saya itu, aduh, udah nggak bicara harga diri deh. Kayaknya udah hancur, aduh, udah jatuh ketimpa tangga. Sekarang dapat santunan. Dulu saya sering memberikan, sekarang saya harus menerima. Dan saya terima. Saya nggak berpikir, dari mana, itu dari RT sebelah, katanya ini untuk ibu, karena ibu janda dan anak yatim. Ya sudah, terima kasih. Saya juga agak bingung. Bapak siapa namanya juga nggak nanya, karena saya hanya mengambil kresek dan saya malu. Malu juga ya cepat masuk, karena ini udah sembab, segala sembab. Saya buka, saudara. Namanya kresek tahu sendiri, ada beras 3 liter, ada mie, ada ini dan itu ya. Ada amplop. Isinya saya buka 25.000. Ini orang bisnis. Saya cuma mikir, kemarin punya uang 15.000, saya beli racun serangga 9 ribuan, ada uang segini. Sekarang datang amplop, uangnya 25.000. Kenapa jadi nambah ya? Terus saya baru sadar, Bapak tadi siapa namanya ya? Lihat lagi, aduh udah nggak ada. Ya sudah, saya bongkar, saya coba. Itu beras saya aduk-aduk pakai bubur. Karena apa? Saya berpikir, kalau dengan bubur tambah air kan jadi banyak, bisa kasih makan anak-anak juga, bisa saya makan dulu, dan ini cukup berhari-hari. Saya cuma merenung, hari ini saya bisa makan, besok bisa makan, kita bisa campur-campur ini semua. Tapi untuk selanjutnya bagaimana? Apakah saya harus menunggu seseorang lagi memberi? Atau saya harus action? Saya harus mengambil tindakan. Karena saya berpikir begini, saya orang komitmen. Semalam, mungkin korelasinya begitu ya. Saya menuntut, saya akan cari tahu ajaranmu seperti apa, tapi tolong pelihara saya. Apa ini pemeliharaannya? Tapi, nggak mungkin. Tapi ini, saya bisa makan. Dan saya ada uang tambahan. Saya cuma mikir, ini mau dagang apa? Saya harus usaha, saya harus bergerak. Saya mikir, ini uang sisa, ya akhirnya jadi sekitar 20.000 lebih. Ini untuk apa? Biasa bisnis miliaran tinggal tanda tangan, sekarang 20.000 itu mau diputer-puter pakai apa ini? Saya cuma diam. Yang gampang apa? Yang tidak beresiko. Oh, mungkin saya pernah bikin susu kacang kedelai. Apa itu aja kali ya? Tapi saya nggak punya blender. Coba saya kenal-kenal dengan tetangga. Ada tetangga yang kenalan saya waktu pindahan, dia bantu-bantu menyapa anak saya, dan saya harus kenalan juga. Saya tanya ke tetangga, Bu, punya blender enggak? Oh ada, emang buat apaan? Enggak, saya mau pinjam sebentar, tapi nanti saya mau ke pasar dulu. Mau ngapain?
enggak, saya ceritakan, saya mau jualan kacang kedelai, saya mau cari kacangnya dulu. Oh, boleh, kasih pinjam. Saya bawa dulu ke rumah saya itu. Dengan uang itu, saudara, saya tanya-tanya pasar di mana, jalan kaki. Jalan kaki terus saya beli kacang kedelainya nggak banyak, seperempat. Kacang kedelai seperempat, waktu itu kacang kedelai sekilo 4.000, seperempat beli 1.000 perak. Plastiknya saya beli sedikit 500 perak. Karetnya saya minta dari pedagang. Pak, saya minta karet. Ibu buat apaan? Enggak, saya mau bikin susu kacang, nanti saya potong-potong. Saking begitunya. Dikasih lah berapa karet. Kasih, lumayan jadi banyak. Terus saya pulang, jalan kaki. Terus saya mulai bikin, udah saya kasih makan anak-anak, saya bikin itu susu kacang. Saya cuma mikir, ini jualannya kemana? Malu iya. Biasa bisnis besar-besaran, sekarang ini susu kacang udah diplastikin satu persatu. Saya mau jual kemana? Apakah pantas saya jualan gini? Tapi antara maju dan mundur. Kalau nggak jualan, anak saya bagaimana? Siapa yang mau kasih makan mereka? Kalau saya nggak jualan, anak nggak ada yang kasih makan. Kalau saya jualan, saya malu. Tapi akhirnya saya harus putuskan karena saya ingat dengan janji saya bahwa saya harus mencari ajarannya itu seperti apa. Udahlah, saya jalan, saya bawa kresek, saya tenteng, setiap ketemu orang, Pak, maaf, Bapak mau beli susu kacang enggak? Oh, berapaan, Bu? 1.000-an. Terus saya tanya, Bapak ke gereja atau ke masjid? Setiap saya tanya, oh saya ke masjid, Bu. Kenapa? Mau ikut pengajian? Nanti sama istri saya. Dalam hati, gue juga dari sana, masa mau cari lagi yang begitu? Oh enggak, Pak, saya cuma nanya aja. Beli susu kacang. Terus saya tanya lagi, Bu, mau beli susu kacang? Saya tanya, Ibu ke gereja atau ke masjid? Saya ke gereja, Bu. Emang kenapa? Memangnya Yesus itu siapa, Bu? Oh, itu Tuhan saya. Oh, Tuhan sangat baik, begini. Terus, kenapa nanya begitu, Mbak? Justru itu saya ingin tahu, soalnya apa benar atau tidak. Soalnya kalau saya tahu kan dia diangkat hidup-hidup. Terus emang yang disalibkan siapa? Ya itu Tuhan saya. Ini Bu Haji ini semakin bingung. Nah ini kok kenapa begini? Oh iya, kenapa Mbak? Enggak apa-apa. Nih saya mau jualan. Udah. Setiap orang ditanya dan keingintahuan itu semakin hari semakin besar. Saudara tahu yang tadinya saya bikin susu kacang itu cuma 10 bungkus, tapi dengan rasa keinginan saya tanya. Setiap orang saya tanya ke gereja atau ke masjid, sampai akhirnya saya menemukan orang, dia seorang janda yang udah sepuh. Saya tanya, Ibu, maaf, Ibu ke gereja atau ke masjid? Saya ke gereja. Kenapa? Sini katanya, jualan apa? Saya jualan susu begini. Saya ceritakan, kok Tuhannya orang Kristen datang ke saya? Saya ceritakan kehidupan saya. Ibu itu menangis sampai, aduh, katanya Ibu, terima kasih, katanya Tuhan Yesus datang ke Ibu. Ini Bu Haji lebih bingung lagi. Masa iya sih datang? Iya, katanya itu Tuhan Yesus, katanya menjamah Ibu. Saya aja katanya sampai setua ini, itu Tuhan belum pernah dengar apa-apa, belum pernah, saya hanya percaya iman saya. Saya hanya percaya Alkitab saya. Tapi saya belum ketemu dengan Tuhan saya, belum ada anginnya sedikit pun. Apa iya ya Bu ya? Iya katanya, aduh puji Tuhan, haleluya. Bengong aja. Yang penting dagangan saya diborong sama dia. Terus kata dia tuh, Mbak boleh saya berdoa? Oh boleh, doa saja. Doa, diam aja saya tuh diam. Namanya orang Kristen berdoa kan begini. Ibu Haji kan berdoa tidak begini dulunya. Saya lihatin, saya ngintip, saya lihat lagi, oh begini ya doanya. Terus udah gitu, ntar bilangnya amin aja ya. Oh ya iyalah, amin deh, amin sebenarnya. Sampai akhirnya, ntar kalau ada apa-apa kesini aja. Tiap hari kesini boleh, katanya jualan boleh kesini, nanti saya beli. Dari situ, tapi saudara, ini perjalanan saya, bukan hanya ketemu orang baik, saudara. Ketemu yang tidak baik memang diizinkan juga. Kenapa? Ini cerita, saya tidak menyinggung siapapun, saya tidak menyinggung
hamba Tuhan, saya tidak menyinggung seorang pendeta, saya juga hamba Tuhan, sekarang yang Tuhan izinkan. Jadi, saya punya cerita, nggak apa-apa, ada cerita baik, ada cerita sisi tidak baik, tapi tidak baik itu menjadi kekuatan bagi saya. Karena saya tahu, Tuhan Yesus mengajarkan baik kepada siapapun, tergantung orangnya, menerimanya seperti itu. Pada saat itu, saudara, nggak apa-apa, saya ceritakan sedikit. Saya punya pelanggan juga. Dia kebetulan orang kaya. Istrinya itu selalu beli susu kedelai ke saya sehari 2 bungkus, tapi jangan pakai gula. Baik, saya anterin, terus saya tanya, ibu ke gereja atau ke masjid? Saya ke gereja, kata gitu. Kenapa Mbak? Saya mau menanyakan, memangnya Tuhan Yesus ada? Memangnya Tuhan Yesus itu betul-betul bisa menolong? Iya, dia menolong ke saya juga, begini begitu. Mbak mau tahu tentang Tuhan Yesus? Kebetulan suami saya gembala. Kebetulan suami saya itu katanya gembala di satu perkumpulan di gereja. Saya kan nggak ngerti gembala itu seperti apa. Saya pikir gembala yang biasa di peternakan, yang biasa di sawah, gembala sapi seperti itu, gembala yang menggarap. Saya, gembala apaan lagi ini? Ini ada gembala katanya. Nanti suatu saat pasti tahu ada gembalanya, ada dombanya. Saya bilang ini apa lagi? Apa nggak tambah bingung nih Bu Haji nih? Udah lagi stres, kedatangan Tuhan Yesus, tahu-tahu paginya datang orang kasih sembako, sekarang saya komitmen mencari ajarannya, dikasih orang-orang baik, dan ini juga saya pikir orang baik. Karena semakin hari, dagangan saya semakin banyak, saudara. Udah begitu, ada orang yang menitip baju, ada orang yang menitip makanan, semakin banyak rentengan yang saya bawa. Sampai akhirnya saya bisa pindah kontrakan dari yang harga 80.000, yang satu petak yang mau saya bunuh diri dengan anak-anak, sampai pindah ke satu tempat yang ada kamarnya. Agak mendingan lah gitu, dari 80 sampai 125. Ada tempat yang layak. Dari situ masih bisa pindah lagi ke harga yang 225, yang kamar mandi di dalam, nggak abrek-abrekan sama orang. Dari situ saya tiap hari, pokoknya tiap pagi, Mbak lewatnya ke sini aja katanya. Nanti saya kenalkan. Saya dikenalkan tuh dengan Bapak Gembala katanya, dengan suaminya si ibu itu. Ibunya tetap belanja ke saya, dari belanja susu kedelai, belanja baju, belanja apa, sampai banyak juta-jutaan. Kan saya juga senang, dia orang kaya, dan usaha saya juga semakin maju, penghasilan semakin maju. Saya bilang ini pemeliharaan yang kemarin itu janji, ya berarti saya juga punya janji. Saya harus tahu ajarannya. Nah, suaminya dia kan pendeta. Suaminya dia kan hamba Tuhan. Dia mengajarkan saya. Dia buka Alkitab. Saya bilang, Pak, maaf saya jangan buka Alkitab. Ini haram. Saya nggak mau pegang-pegang. Ya udah katanya, dengerin aja. Dia ceritakan Tuhan Yesus baik, inilah beginilah begitu. Saya juga ada pertanyaan, masih agak-agak ngambang, tapi saya tetap bertanya dan sampai akhirnya saking terlena siapa mencari Tuhan Yesus, bagaimana saya mencari ajarannya, nggak taunya istrinya utangnya semakin banyak. Saya baru sadar setelah yang punya barang dan saya, Bu, maaf saya mau menanyakan, barang saya kok nggak nyicil. Saya baru sadar, oh maaf ini saya ada uang sedikit karena barang saya banyak di rumah orang. Tunggu ya, saya mau datang dulu. Saya datang karena dia kan selalu ada di rumah. Saya bilang, Ibu maaf, utang Ibu di saya udah banyak, udah 7 juta lebih, udah banyak sekali. Bayar sedikit, ngambil lagi banyak. Bayar 300, ngambil 500. Bayar 500, ambil 1 juta, itu dagangan orang. Tapi kan saya lihat, ini orang kaya, lagi pula kan ini hamba Tuhan, udah tahu Alkitab juga. Dia kan selalu bilang Tuhan Yesus baik-baik, pasti dia juga baik. Saya kan begitu. Saya kenal dengan ibu janda yang tua juga, dia baik, selalu mendoakan saya. Dia juga selalu belanja susu saya, tapi tidak seheboh ini karena memang dia pas-pasan, tapi baik, benar-benar tulus. Saya pikir ini juga baik seperti Tuhan. Saya bilang, Bu, maaf ini utangnya udah banyak nih catatannya, orangnya datang ke rumah, ini gimana Ibu bisa bayar sekarang? Dia langsung gini, oh mbak sini deh mbak, ini tolong deh buka dulu katanya, ini kalung saya. Buat apaan? Saya pikir dia minta tolong. Saya bukain tuh kalungnya. Setelah bukain, Mbak nih katanya, ini tolong jual ke toko emas ya, ini ada suratnya. Lah, Bu, saya bilang saya bukan mau jual kalung Ibu, tapi saya mau nagih uang, soalnya orangnya udah ada di rumah, nagih uang ini. Dan dia tidak mau dibawa ke sini karena dia dagangannya taunya ada di saya.
bukan begitu, saya tidak ada uang, katanya ini ada uang cuma 300.000. Terus bawa kalung ini, katanya ini ada suratnya, jual aja nanti dikurangi. Aduh, terus akhirnya saya naik ojek ke sana. Terus akhirnya bawa uang. Bu, nih hasil penjualannya segini-gini. Ya udah bawa aja, nanti tinggal dikurangi. Aduh, masih banyak juga Bu, gimana ini? Terus dia begini, Mbak, sekarang gini, suami saya kan hamba Tuhan. Dia nggak boleh dengar yang kayak begini. Nggak boleh katanya tahu kreditan, utang-utang. Nggak boleh. Soalnya dia itu kan gembala. Soalnya dia itu kan hamba Tuhan. Jadi betul-betul tidak boleh mendengar hal ini. Jadi Mbak besok katanya kalau nganterin susu jangan lewat depan ya. Kan biasa katanya kalau lewat depan pasti ketemu suami saya dan Mbak bincang-bincang tentang Tuhan Yesus kan Alkitab. Jadi lewatnya langsung ke dapur aja. Oh iya iya, saya pikir, Bu, iya ya hamba Tuhan memang harus suci karena saya tahu yang dulu saya punya rekan-rekan yang begini juga ngaco-ngaco kan, ada yang poligami, ada yang begini. Saya tidak menilai itu ya. Cuma saya pikir, oh memang hamba Tuhan harus begini ya, apalagi gembala harus benar-benar suci seperti Tuhan Yesus, begini begitu. Saya pikir kan begitu. Polos, saudara, sangat polos sahabat Miracle TV. Saya percaya pasti ini orang baik. Mulai besok saya anterin susu lewat dapur. Mobilnya berjajar 4, saudara, kan panjang. Di situ rumah mewah. Saya lewat dapur pasti ngeliling. Namanya kaca itu sekeliling. Nah, sekalinya waktu saya ke dapurnya, yang buka bapak. Dia tanya, aduh Mbak Nita, salam, selamat pagi. Bagaimana ini? Saya tungguin kok, kenapa sekarang lewat ke dapur aja? Saya cuma mikir aja. Saya nggak bilang kalau istrinya melarang ke depan supaya nggak ketemu, jadi langsung ketemu ibunya. Nah pada saat itu ibunya nggak ada. Saya cuma nanya gini, Pak maaf, memang saya kesini supaya langsung ketemu ibu di dapur. Oh terus ada apa? Katanya, nggak, ibunya mana ya? Tapi saya udah deg-degannya karena apa? Saya kan ditanyain setoran, lumayan setoran jutaan, siapa yang mau bayarin? Ini Pak, saya mau mencari ibu. Oh, istri saya sedang jemput cucu ke sekolahan. Pulang jam berapa ya Pak? Nggak tahu, nggak tentu katanya. Tapi sebentar lagi juga mungkin pulang. Memangnya ada apa? Itu suaminya mukanya udah rada beda. Orangnya kan kulitnya putih. Udah langsung mukanya tuh merah. Terus dia pakai kaos yang dari saya juga. Saya kan jualan kaos untuk suami, untuk perempuan, untuk ibu, untuk anak. Semua yang bisa saya jual, saya jual. Oh iya sih Bapak pakai kaos yang dari saya. Kenapa memangnya? Katanya tanya istri saya melulu. Nggak apa-apa, katanya bilang aja sama saya. Enggak Pak, katanya soalnya kata ibu harus ketemu ibu. Dia langsung begini. Istri saya punya utang berapa? Saya kaget saudara. Karena istrinya kan udah bilang, suami saya kan hamba Tuhan, gembala, nggak boleh dengar yang begini-gini. Tahu-tahu dia tanya, istri saya punya utang berapa? Ini sakti juga ya. Saya belum ngomong dia udah tanya istrinya punya utang berapa. Padahal saya diem. Yang tahu saya dan istrinya dan hanya Tuhan yang tahu. Tapi kenapa ini suaminya tahu? Istri saya punya utang berapa? Tolong sampaikan ke saya. Saya sambil deg-degan. Oh, ini Pak, ini. Begitu dilihat ada spray, ada baju, ada kue, maaf, ada celana dalam karena saya jualan juga sampai ke situ ada orang minta tuh katanya ada CD nih. Saya pikir CD apaan? CD biasa buat anak ada, buat perempuan, buat laki juga ada. Sampai begini katanya ngutang. Saudara, yang saya kaget biasanya dia menyampaikan Tuhan Yesus itu lembut, sangat baik begini. Pada saat itu saudara kaget luar biasa, dari Ragunan loncat semua. Keluar semua kata-kata kotor, kata-kata kasar, dan saya juga dimarahin. Setelah itu nggak lama kemudian datanglah istrinya. Baru turun dari mobil, kayaknya istrinya udah tahu gelagat seperti itu karena udah mulai gemetaran. Dia langsung, suaminya langsung teriak, wah kamu kesini, udah macam-macam. Yang bingung siapa saudara? Saya. Suami istri ribut begini, saya udah nggak enak, saya sedih dengan utang jutaan begini. Saya tanya gini, Pak maaf ya Pak, Ibu kalau mau berantem nanti aja. Saya mau tahu dulu ini bagaimana. Terus istrinya tuh udah nangis, malu ditanya udah nggak jawab. Saya kan semakin bingung. Saya tanya ke bapaknya, Pak maaf, jadi ini utangnya bagaimana, siapa yang bayar?
bukan urusan saya. Udah macam-macam. Saya cuma bengong. Saudara tahu, saya keluar dengan bercucuran air mata. Dan harus menanggung jutaan. Itu istrinya berantem seperti apa. Di dalam, anak bujangnya yang katanya pelayanan musik di gereja, tahu entah nonjok lemari, entah nonjok pintu, atau apa, pokoknya bak-buk. Saya cuma diam aja. Kenapa ini ya? Saya cuma mikir, diam aja di bawah pohon. Sambil gemeteran, saudara. Udah di rumah ada yang nungguin, orang mau nungguin uang, dari sini nggak dapat uang, yang ada ke malapetaka seperti ini. Saya cuma diam aja sambil nangis. Setelah itu saya cuma narik nafas. Mungkin saya masih ada yang kesalahan saya dalam hidup saya. Tapi bagaimana saya harus memikul ini semua? Saya hanya berpikir, bagaimanapun saudara, firman yang sudah disampaikan, saya percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Meskipun saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka beraksi dengan segala ketidakbaikan, saya hanya berpikir, kayaknya Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu deh. Kayaknya ini yang salah. Pasti Yesus itu yang benar. Saya kembali lagi, saudara. Saya pulang ke rumah, saya ceritakan ini semua. Itu yang nagih uang, yang tadinya keras, tegas, dia tidak mau tahu, yang penting saya harus bayar. Itu bisa lunak. Setelah saya ceritakan sambil menangis, begini aja Bu, katanya, ini bagaimanapun Ibu harus lunasin. Saya taunya kasih barang ke Ibu dan Ibu harus bayar ke saya, silakan nyicil. Ibu harus bertanggung jawab. Saya hanya, iya, saya akan bertanggung jawab. Saya minta waktu, tapi jangan dikasih waktu yang pas. Pokoknya setiap saya ada, saya bayar. Baik kalau gitu. Yang penting Ibu ada apa-apa harus setor ke saya. Iya, baik, terima kasih. Udah. Saya cuma diam aja. Kenapa hal ini terjadi? Satu hal, saya tetap mencari ajaran Tuhan Yesus. Dari situ saya mencari ke sana kemari, setiap orang saya tanyakan lagi sampai saya datang ke kedutaan itu Vatikan. Saya kan sering lihat tuh di TV kalau tanggal 25 Desember itu. Ini paus itu memang dia kayaknya kenal sama Tuhan Yesus. Kayaknya saya harus tanya ke dia. Saya nekat, saudara, datang ke kedutaan Vatikan, ketemu sama suster di situ. Saya tanya, Ibu ada apa ya ke sini keperluannya? Kami akan membantu sebisa kami. Bukan begitu, saya bilang apa, panggil aja suster. Ya, ini duta besarnya ada nggak? Saya nekat karena saya kan dulu biasa kenalan sama duta besar, biasalah sama pejabat-pejabat. Jadi udah nggak aneh. Cuman ya bajunya biasa-biasa aja. Oh, katanya Bapak duta besarnya itu kan sedang ke luar negeri, sedang pulang kampung. Kebetulan waktu itu dia orang Portugis. Jadi silakan, ada apa, saya sebisa mungkin membantu. Saya cuma mau tanya satu hal, emangnya Tuhan Yesus ada? Suster itu kaget. Kenapa menanyakan itu? Saya cuma mau tanya aja. Itu Tuhan Yesus beneran ada? Iya, itu Tuhan saya, kami sangat itu suster gitu. Jadi begini aja, coba ke katedral. Saya diarahkan ke katedral. Dikasih itu nomor telepon sama nama pastor sama uskup tuh di katedral. Besoknya itu saya nekat, saya datang. Saya datang ke sana kayak, ya kalau dikatakan sekarang kayak anak hilang mau mencari sesuatu gitu. Disampaikan begini, sampai akhir saya lagi diam aja bingung, ini mau ngomong apa. Nanti katanya ada misa, ada. Saya tuh masih ada ya, bagaimanapun juga rasa kejiwaan di keyakinan saya dulu tuh kan masih kuat, dan ini hal-hal seperti ini hal yang baru. Cuman saya komitmen, saya mencari ajarannya. Sampai diam, setelah banyak kecewa, apalagi saya akhirnya menanggung utang juga, saya ketemu seorang bapak-bapak. Dia tanya, Ibu mau cari siapa? Saya juga tidak tahu mencari siapa. Saya hanya mencari Tuhan Yesus. Saya belum ketemu jawaban siapa dia. Saya belum serk di hati saya. Oh, kata dia tuh, saya punya kenalan, nanti saya kasih nomornya. Nah, udah. Orang itu mengenalkan dengan seorang bapak. Dia nelpon saya dengan suara berat. Oh, ini katanya, saya tinggal di daerah Rawamangun, begini-begini. Saya tanya, Bapak pendeta bukan? Oh, bukan saya bukan pendeta, tapi saya akan cerita sedikit tentang Tuhan Yesus.
Ini sama nggak? Soalnya saya kemarin ditipu pendeta, ditipu hamba Tuhan. Nah sekarang saya punya urusan seperti ini, tapi saya tetap mau mencari Tuhan Yesus ini. Iya, nanti kita ketemu Ibu, katanya saya juga akan menceritakan bagaimana Tuhan Yesus. Akhirnya ketemu beliau, dia ceritakan, saya diam sampai mulai sedikit-sedikit mulai memahami. Dia menyampaikan dengan kalimat yang berbeda. Dia menyampaikan dengan kearifan dia menyampaikan dengan bahasa dia yang sederhana, karena dia juga tahu kalau saya bolak-balik Alkitab juga nggak ngerti, karena saya tidak mau pegang. Ini masih haram untuk saya. Dia sampaikan, saya mulai ini, terus udah gitu, rumah di mana? Waktu itu kan saya tinggal di Depok. Saya di Depok, saya di rumah kecil. Oh iya, iya. Nanti ketemu lagi, nanti kita ngobrol lagi. Sampai saya bisa memahami, sampai saya akhirnya mulai kegaduhan. Ini orang namanya kalimat, namanya kita berkomunikasi satu persatu mulai tahu. Tuh Bu Haji katanya, udah gugur iman. Tuh Bu Haji katanya, sudah jauh melangkah ini dan itu. Sampai saya disomasi, sampai saya dimaki-maki, sampai saya diancam, sampai saya macam-macam, sampai akhirnya saya rembukan. Mungkin kami akan memberikan proyek untuk Bu Haji kembali lagi. Kita berjalan bersama. Ngapain di sana? Ini udah nggak benar. Saya bilang tidak. Saya sudah tidak tertarik dengan proyek karena saya juga tidak ada modal dan saya punya janji. Saya mau mencari ajarannya. Itu udah salah begini-gini di doktrin. Saya bilang saya nggak bisa begitu. Saya justru pada saat di titik nadir hidup saya, pada saat saya antara hidup dan mati, justru dia yang menolong saya. Nah sekarang saya udah mulai pulih, udah mulai bisa berjalan dan saya sedang mencari, tolong jangan dicegat. Biarkan saya berjalan. Wah udah macam-macam saudara itu yang dipanggil, saya datang. Saya datang ditanya lagi, saya datang ditanya macam-macam. Udah jangan ikut-ikutan, saya tidak pernah ikut-ikutan. Saya punya prinsip dalam hidup. Saya tegas memang. Sudah jangan ikut-ikutan yang seperti itu, kekristenan, hal-hal yang nggak benar itu kan katanya palsu lah begini. Bukan, saya tidak mengikut mereka. Saya tidak masuk kepada kehidupan mereka. Saya tidak masuk dan ikut kepada Kristus, tapi Dia yang masuk di hati saya. Saya seperti orang lagi jatuh cinta, saudara. Seperti orang lagi kasmaran, saya harus mencari. Seperti nguber siapa dia. Meskipun saya pernah mengalami hal yang tidak baik, tapi saya tetap nguber. Ini nggak benar. Pasti Tuhan Yesus benar. Ajarannya nggak begitu. Pasti yang lain. Saya tetap terus berjalan. Sampai akhirnya, ya namanya dikejar-kejar. Tahu sendirilah, saya nggak usah banyak cerita bagaimana pengejaran saya. Sampai akhirnya saya dilarikan oleh Bapak yang menolong saya, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu, dia nggak tahu dapat duit dari mana, dapat tiket dari mana. Ayo kita pergi. Dia membawa saya pakai Hercules pergi ke daerah Maluku. Saya diam di situ, diumpetin. Saya diam di situ supaya selamat. Anak-anak dititipin, saya dibawa lari karena tahu sendiri saudara mau diapakan. Tapi pada saat saya ditanya, pada saat saya dipanggil, tidak satu orang pun melukai saya. Betul-betul seperti ada yang menjaga. Tidak ada hal apapun yang terjadi pada saya. Sampai akhirnya dari Maluku saya kumpul lagi dengan anak. Bapak ini selalu mendampingi saya. Keluarganya juga baik, anak-anaknya juga baik. Dikenalkan seperti saya dapat keluarga. Dan akhirnya pelan-pelan saya pikir, namanya usaha susu kedelai, namanya kejiwaan dagang saya kuat. Saya pikir mau jadi pengusaha susu kedelai, mungkin nanti suatu saat punya pabrik, ternyata tidak. Kenapa? Ibu janda yang sepuh itu langganan saya. Bu, katanya sini, mau ikut enggak? Mau kemana? Itu katanya ada persekutuan apa ya? Pokoknya ikut aja, sini katanya dagangannya saya beli aja. Udah nggak jualan lagi, saya tetap jualan. Sampai itu saya ceritakan, saya pernah ditipu ini itu. Oh udah katanya lupakan aja, yuk ikut saya aja katanya. Kedelainya nggak usah direndam dulu. Udah katanya, ntar sore saya jemput. Baik, saya pulang. Udah gitu sorenya dijemput.
Saya itu ikut satu mobil, dikenalin, oh ini katanya saudara kita yang baru, katanya saudara dalam Tuhan. Saya cuma diam, kok ini orang baik-baik. Terus nanti gini, ibu yang satu, Bu katanya ini kita mau ada persekutuan, ada kumpulan-kumpulan. Saya masih bengong, persekutuan kayak pengajian katanya gitu. Oh iya boleh. Nanti katanya setiap kelompok ada yang nyanyi atau yang apa. Nanti dari kelompok kita, nanti ibu kesaksian ya. Kesaksian itu kayak apa ya? Kesaksian menyampaikan katanya, oh, bagaimana pertemuan ibu dengan Tuhan Yesus gitu. Oh, memang harus cerita. Iya harus cerita karena itu satu perjalanan. Terus bagaimana Tuhan Yesus itu baik kepada ibu dan anak-anak. Saudara tahu kan kita di sebelah kan nggak ada kesaksian-kesaksian begitu. Bagaimana saya menyampaikan kesaksian? Tapi kan ibu itu bilang, pokoknya ibu ceritakan aja bagaimana ibu ketemu Tuhan Yesus sama perjalanan ibu. Oh iya, saya cerita aja ya Bu ya. Iya cerita. Giliran saya lah cerita. Dek aja tanpa tedeng aling-aling. Namanya saya apa adanya, apa yang saya ketahui, apa yang saya rasakan, itu juga yang saya sampaikan. Cuman kaget, orang-orang pada nangis. Waktu itu diundang sama persekutuan di daerah Pulau Mas. Itu ada seorang duta besar dari Rumania, baru datang ke Indonesia pulang. Terus bikin kebaktian gitu. Jadi ada perkumpulan apa, nah kebetulan saya sampaikan itu. Jadi dari salah satu tamu itu ternyata ada wartawan, ternyata ada dari TV lain, itu mulai mendekati saya, terus ini ngasih nomor ini itu. Nah, mulai dari situ saudara, bagaimana jamahan Tuhan, bagaimana Tuhan membawa saya, yang saya pikir tadinya mau jualan susu, ternyata Tuhan membawa saya untuk menyampaikan bagaimana keberadaan Tuhan Yesus menolong saya. Sampai akhirnya anak-anak juga, anak tidak mengerti namanya anak-anak itu. Ibu kok kita udah nggak sholat lagi berarti? Tidak. Terus kenapa? Enggak, kita sedang mencari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus siapa namanya anak-anak? Ibu juga nggak tahu. Nanti kita akan cari tahu. Nanti akan cari tahu. Sampai akhirnya mereka memahami satu persatu. Dalam namanya anak kecil kan polos, ngikut saja. Sampai saudara saya juga karena liburan dari pihak keluarga. Kalau saya jatuh itu kan saudara juga nggak tahu. Pihak keluarga besar saya nggak tahu. Jadi pada saat liburan, ayo ke sini anak-anak katanya udah kangen sama neneknya, sama keluarga besar di Garut. Baik, saya akan ke Garut, taruh ke Garut. Itu kan namanya anak, udah saya pernah bawa ke sekolah minggu, udah saya pernah sama orang berdoa tuh begini. Begitu di keluarga, disuruh makan sama keluarga saya, sama neneknya, sama kakak-kakak saya, sama uwa-uwanya saya. Ayo berdoa dulu katanya. Biasakan bismillah. Tahu tuh anak saya, begini, merem. Saudara saya kaget, keluarga saya kaget. Lah, kok begini? Akhirnya manggil saya. Ayo katanya ke Garut nih, katanya anak-anak pada kangen, alasannya. Saya datang ke Garut. Di sidang, saudara. Anak ditaruh di pegangan suruh main. Saya di sidang udah keliling. Ada apa kok begini. Katanya, tahu sendirilah katanya, nanti hukumannya seperti ini di akhirat, kamu begini begitu, dan hukumnya satu. Kalau kamu saya bunuh karena sudah menyimpang, itu pahala bagi saya. Itu pas kakak di atas saya. Namanya kumpul keluarga kan ada kue, ada ini, ada itu, ada pisau buah di situ. Itu kakak saya yang laki udah siap, itu kan duduk di karpet. Kita sidang di situ. Lebih baik saya bunuh, kemudian ambil itu pisau. Saya kaget, saya takut, dia mau gampar saya tadi, tapi kakak saya yang laki menahan. Dia semakin emosi. Dia lari, dia bawa itu pisau mau bunuh saya, karena memang pahala bagi mereka. Saya cuma diam, dalam ketakutan saya udah berdiri, udah siap-siap. Saya rangkul anak-anak tuh yang bertiga tuh. Yang satu kan masih kecil. Dia di mana udah digendong sama keluarga saya. Saya lari. Itulah pertolongan Tuhan Yesus lagi. Begitu kakak saya mau nyodorin pisau, saking emosinya, saking marahnya, itu dia keselimpet kaki sampai dia jatuh, pisau lepas. Di situ saya bisa lari dengan anak. Kabur saudara, lari dengan baju yang ada di badan, udah nggak pikir ini. Lari naik angkot dari Garut sampai udah deg-degan. Udah kayak di belakang saya udah siap.
rame gaduh di keluarga saya karena menahan supaya nggak terjadi pembunuhan di situ. Saya lari di situ sampai naik angkot ke terminal. Dari situ saya juga bingung naik yang ke Jakarta. Udah mulai masuk tuh. Saya bilang, supir kapan berangkat? Sebentar lagi Bu. Oke. Udah deg-degan. Kami berempat. Saya dengan anak 3. Yang satu ketinggalan. Saya tetap udah gemetaran sampai akhirnya bis itu berjalan sampai lewatin Bandung, saya udah plong. Sampai ke Jakarta. Saya cuma diam, beginilah hidup saya. Tapi saya tetap mencintai Yesus. Saya belum dibaptis, saudara. Sampai akhirnya saya kembali lagi dibawa ke Maluku, ke daerah Ambon sama keluarga Bapak ini. Di situ saya belajar siapa itu Yesus. Saya dididik benar-benar, saya dibaptis di situ, disidi di situ, saya komitmen saya akan melayani Tuhan, hidup saya hanya untuk Tuhan Yesus. Di situ Tuhan buka jalan pelan-pelan, saya pelayanan. Sampai pada saat pulang ke Jakarta ada salah satu gembala di daerah Pondok Indah kenalan dengan saya, Ibu, kalau saya boleh sarankan, Ibu bergereja di mana? Saya tidak bergereja. Baik, kita kumpul di gereja saya. Kumpul di salah satu gereja di Pondok Indah pada saat itu. Dia sangat antusias dengan gembala ini, sangat baik sekali. Saya bilang, tidak semua gembala itu seperti yang sudah saya alami. Saya harus menghadapi yang baik, saya harus menghadapi yang tidak baik. Dan itu bagian dari kehidupan saya. Sampai akhirnya saya bisa memahami Tuhan Yesus. Saya sekolah Alkitab pelan-pelan, dibiayain mereka sampai saya memahami sampai hari ini. Fluktuasi turun naik pasti ada, dikecewakan itu udah sering. Tuhan berkati juga iya, sampai akhirnya berpuluh tahun, berbelas tahun saya hidup dengan Tuhan Yesus dan Tuhan membawa saya luar biasa. Tuhan membawa saya step by step, tidak langsung instan jadi segala sesuatunya. Sampai saat ini Tuhan membawa saya, tidak kaya, tapi Tuhan cukupkan, tidak kekurangan. Waktunya makan, kita masih makan. Waktunya pelayanan, Tuhan izinkan pelayanan. Dan pada saat ini juga Tuhan izinkan ada seseorang yang harus mendampingi saya, itu dari Timur Tengah juga. Kebetulan beliau dari Iran. Saya waktu itu tugas sampai ke Pakistan karena saya ingin berangkat mungkin ke Iran, ke Afghanistan, dan lain-lain. Karena beberapa negara di Timur Tengah Tuhan izinkan saya bisa mendatangi mereka. Dan saya share juga dokumentasi saya ini kepada tim dan owner dari Miracle TV, supaya saudara yang terkasih dan sahabat Miracle TV, bahwa saya memberi kesaksian bagaimana dahsyatnya Tuhan Yesus kepada saya, bagaimana miracle-nya Tuhan Yesus kepada saya, memberikan mukjizat, memberikan kehidupan yang kedua untuk saya. Itu bukan satu kebohongan, tapi ini realita. Bagaimana Allah kita itu hidup, bagaimana Tuhan Yesus itu seorang penolong, seorang Allah yang ajaib, sosok yang menakjubkan bagi saya. Saya tidak pernah kecewa dengan Tuhan Yesus. Meskipun banyak di dalam kekristenan, Tuhan izinkan kekecewaan. Tapi saya tidak pernah kecewa dengan Tuhan Yesus. Saya semakin erat dengan Tuhan Yesus. Ada kalanya saya ingin berjalan sendiri, tapi Tuhan menarik tangan saya. Mari berjalan dengan saya. Dan kamu harus mengikuti. Begitu kata Tuhan Yesus. Dan saya selalu memberikan sebisa mungkin yang terbaik dalam pelayanan saya. Saya mencintai orang yang membutuhkan pertolongan saya dengan NGO yang saya lakukan. Bukan saya banyak uang, tidak. Setiap saya pergerakan itu dari pelayanan saya, dari saya jualan. Saya saat ini ada sedikit-sedikit jualan frozen food, saudara, untuk menghidupi saya, menghidupi pelayanan saya. Apalagi saat ini kita semua sedang menghadapi pandemi. Ini satu hal yang berat bagi setiap orang, tapi bagi anak-anak Tuhan tidak ada yang berat. Satu hal yang membuat kita tenang, satu hal yang membuat nyaman, kita duduk di samping Tuhan. Kita ada di bawah kaki Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan pernah meninggal. Tuhan akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang sedang merajalela ini dengan bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, ini sekelumit cerita yang saya bisa sampaikan. Bagaimana perjalanan kehidupan saya, bagaimana saat ini saya bisa melayani Tuhan, bagaimana saat ini saya bisa menyampaikan
kuat iman, kuat jiwa kita. Berikan hidup kita hanya untuk Tuhan Yesus. Layani Dia dengan maksimal. Bukan dari kuantitasnya, bukan dari berapa banyak pelayanan kita, tapi semakin tinggi semakin kita menunjukkan bahwa segala kehormatan dan kemuliaan hanya milik Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, terima kasih untuk waktunya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita tonton bersama. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati kita semua. Dan terima kasih buat semua yang sudah dukung dan support channel ini. Doa kami selalu menyertai saudara semua dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih dan salam, sampai jumpa di kesaksian berikutnya.